Baik teman-teman, untuk yang melihat rekaman tadi saya lupa klik rekam, jadi tertinggal 2 soal. Yang soal pertama itu jawabannya adalah B, menyetujui usulan penerapan RIS dan memberi arahan untuk membeli software yang paling sesuai dengan karakteristik perusahaan. Kenapa tidak yang E, yang meminta mempelajari dulu dan mengkaji dulu terkait fungsi tersebut? Karena di sini sudah ada tulisan proposal. Kalau proposal itu hasil dari kajian ya, kajian adakah masalah, fenomena, kemudian ada latar belakang, ada tujuan umum, tujuan khusus, dan ada juga rincian biayanya. Itu dari sebuah proposal. Kemudian soal nomor 2, jawabannya adalah yang B, mengadakan rapat via daring terkait penyampaian kebijakan baru bersama buruh staf di bawah Anton. Kenapa menyampaikan rapatnya via daring? Kenapa bukan yang E, menyampaikan melalui grup WhatsApp? Karena daring itu lebih terkontrol, semua orang bisa dilihat ya, bisa diskusi 2 arah, kemudian bisa juga membuat daftar hadir di daring tersebut, sehingga karyawan mana saja sih yang mengikuti daring dan karyawan mana yang terpapar dari informasi tersebut. Kalau yang D, menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan kebijakan baru, itu bagus juga, tapi kadang ada yang tidak membaca pesan ya, misalnya di silent. Terus misalnya grup-grup kantor itu di silent kebanyakan. Mungkin di sini juga grup-grup kantor di silent ya. Karena kalau gak di silent cepet lowbat. Baik, soal berikutnya. Caca baru saja mendapatkan informasi bahwa pelaporan kegiatan kantor mulai minggu depan sudah harus diaplikasikan menggunakan sistem baru. Padahal sistem ini cukup rumit. Meski rumit, sistem ini memiliki keunggulan untuk mencegah terjadinya penginputan data yang salah, sehingga dapat menghindari waktu yang terbuang hanya untuk mengoreksi data. Sikap yang akan Caca lakukan adalah A. Segera menyesuaikan dengan perintah atasan meski perintah secara mendadak. B. Meminta rekan untuk mempelajari sistem baru tersebut dan mengajarkannya ke Caca jika sudah paham, kayaknya bukan ya. Atau C. Meminta penjelasan dari atasan dari mana sistem baru itu harus dipelajari. D. Menolak sistem baru tersebut karena hanya akan membuat staf sulit melakukan pekerjaannya. Jangan ya, kalau menolak itu jangan. Ini jangan. Ini juga jangan. Yang E. Mempelajari sistem baru tersebut dan menggunakannya sesegera mungkin. Ya, jawabannya adalah yang E ya, mempelajari sistem baru tersebut dan menggunakannya sesegera mungkin. Dan mempelajari bisa saja mempelajari dengan otodidak, kemudian bisa meminta penjelasan kalau yang tidak ada yang mengerti. Kenapa bukan yang A? Teman-teman perhatikan belakangnya itu dari meskinya ya. Meski, kalau misalnya meski terpaksa, ada kata-kata meskinya karena terpaksa, ya jangan dipilih, harusnya dari hati. Misalnya gini, Anton ditugaskan untuk menggunakan aplikasi baru. Bagaimana sikap Anton? Misalnya A. Segera mempergunakan aplikasi tersebut karena sangat membantu perusahaan. Kemudian B. Menggunakan aplikasi tersebut karena perintah dari atasan. Nah, itu jangan dipilih yang perintah atasan, tapi pilihnya yang untuk kemajuan perusahaan atau misalnya dari hati, keinginan untuk maju dari hati. Jadi begitu cara menganalisis perbedaan-perbedaan nilai di TKP, tes karakteristik pribadi. Baik, kita ke soal berikutnya. Eko sedang melakukan perjalanan dinas ke luar pulau. Perjalanan dinas ini dilakukan selama 3 hari. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Eko ditelepon oleh rekannya bahwa laporan pertanggungjawaban bulan ini harus segera disubmit paling lambat besok sore. Sebenarnya laporan ini sudah selesai Eko kerjakan dan hanya tinggal melakukan legalisasi dengan meterai 10.000. Sikap Eko yang akan dilakukan adalah A. Membeli meterai besok hari di kantor pos setempat dan men-scan legalisasi dan dikirim ke rekannya. B. Mengirimkan laporan yang sudah ditandatangani Eko kepada rekan via email dan meminta untuk dibubuhkan materai. E. Meminta persetujuan atasan bahwa proses legalisasi dilakukan oleh rekan kerja dengan surat tugas sementara. D. Menggunakan meterai online untuk mempercepat proses pengesahan untuk dikirim ke rekannya. Atau E. Meminta rekan kerja untuk membeli meterai dan menyalin tanda tangan Eko agar besok bisa diserahkan. Wah, jangan ya, jawabannya ya benar, jawabannya adalah
Yang B, menggunakan Metrei online untuk mempercepat proses pengesahan untuk dikirim ke rekannya. Oke. Drama Metrei online itu kemarin ya, di 2 hari 3 hari pendaftaran terakhir Metrei tidak bisa di-download, membuat panik, akhirnya daftar diperpanjang dan bisa menggunakan Metrei manual. Ada solusinya seperti itu. Jadi kemungkinan pengumumannya juga ya diperpanjang kalau belum selesai proses verifikasi. Oh ya teman-teman, ada sedikit informasi, penulisan kata Metrei itu yang benar adalah Metrei ya, pakai E, Metrei. Kalau nggak percaya silakan teman-teman, kan punya Metrei itu, lihat tuh tulisannya apa, Metrei ya, ini salah saya. Baik, soal berikutnya. GG baru saja diminta oleh atasan untuk membelikan tiket pesawat yang akan digunakan oleh tim operasional melakukan perjalanan dinas di luar kota. Padahal GG sedang menunggu tamu dari kantor pusat untuk melakukan rapat evaluasi belanja kantor. Sikap GG akan hal tersebut adalah: A. Meminta rekan kerja untuk membeli tiket secara mandiri karena GG sedang menunggu tamu. B. Menolak permintaan atasan karena GG sedang menunggu tamu penting dari kantor pusat. Udah gak usah dipilih ya kalau kayak gini, yang kayak menolak itu ya. Kecuali kalau kalimat di atasnya itu negatif ya, misalnya disuruh korupsi atau absensi anonim gitu kan, itu ditolak aja langsung. C. Meminta waktu sebentar untuk menunggu tamu kemudian melakukan pembelian tiket di counter terdekat. D. Meminta bantuan rekan untuk membelikan tiket secara online lewat aplikasi. Atau E. Membelikan tiket secara online di aplikasi pemesanan tiket. Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang E. Membelikan tiket secara online di aplikasi pemesanan tiket. Baik, kita ke soal berikutnya. Hari ini Desi melihat ruangan arsip kantor kembali berantakan menjelang pulang kantor. Padahal selama ini ruangan hanya dimasuki oleh staf keuangan, staf kepegawaian, dan staf perencanaan. Ada 3 berarti ya. Saat ditanyakan ke masing-masing ketiga bagian tersebut, tidak ada yang mengaku dan tidak tahu siapa orang yang melakukannya. Sikap yang akan Desi lakukan adalah: A. Menanyakan kepada semua orang di kantor siapa saja yang masuk ke dalam ruangan Desi. Kemudian B. Menambahkan pengamanan kunci ruangan arsip dengan akses masuk scan sidik jari. C. Mengakses rekaman CCTV kantor untuk melihat kronologis kejadian. D. Mengusulkan pada pimpinan untuk menyusun kebijakan pemanfaatan arsip digital. Atau E. Segera bereaksi dengan melaporkan ke atasan karena hal ini sudah sering kali terjadi. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke. Kalau yang berhubungan dengan digital itu yang mana? Yang solusinya digital untuk jangka panjang gitu kan, biar menghemat anggaran lah, menghemat ruang tempat gitu. Jawabannya adalah yang D. Mengusulkan pada pimpinan untuk menyusun kebijakan pemanfaatan arsip digital. Ya, jadi biar lebih rapi. Jadi ini adalah solusi jangka panjang teman-teman. Oke, kalau misalnya menambahkan pengamanan kunci ruangan dengan sidik jari, ya tetap aja yang bisa masuk kan staf keuangan, staf kepegawaian, dan staf perencanaan. Jadi masih cara lama, cuma lebih diamanin aja. Itu mungkin lebih cocok kalau terjadi pencurian ya, tapi ini sebenarnya hanya berantakan sih. Oke, soal berikutnya. Viva adalah staf pembelian tiket di stasiun kereta api. Saat ini sedang diadakan rapat evaluasi pelayanan bersama kepala kantor stasiun dan seluruh staf. Kepala kantor meminta cara agar pelayanan pembelian tiket bisa lebih cepat tanpa harus menunggu antrian di loket, sehingga calon penumpang dapat mencetak tiket di luar loket. Sikap yang akan dilakukan Viva adalah: A. Menambah loket pelayanan dan anggota baru sehingga proses pelayanan di loket lebih banyak. B. Memasang banner digital yang menyuarakan himbauan melakukan pembelian tiket dari jauh hari. C. Mengusulkan sistem antrian digital sehingga pembelian memberikan kemudahan dalam mengantri. D. Menyederhanakan proses administrasi dengan pembayaran digital sehingga antrian di loket pembayaran dapat berkurang. Atau E. Mengusulkan pemasangan mesin tiket mandiri, cetak mandiri di loket. Kira-kira yang mana?
Banyak yang menjawab E, dan benar sekali jawabannya adalah yang E, mengusulkan memasang mesin cetak tiket mandiri di loket. Kenapa yang E? Karena di sini ada ini, agar penumpang dapat mencetak tiket di luar loket. Jadi sudah langsung ke inti ya teman-teman. Walaupun jawabannya itu paling pendek, tapi ini jawabannya paling tepat. Jadi harus hati-hati, tidak selamanya yang jawabannya panjang atau yang jawabannya pendek itu salah. Atau misalnya yang jawabannya panjang itu benar. Baik, soal berikutnya. Pemerintah berupaya untuk melakukan pengurangan emisi gas buang yang dapat membahayakan lapisan ozon. Hal ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk menjalankan visi misi PBB dalam mengurangi dampak efek rumah kaca di global dunia. Pemerintah telah menghimbau agar semua warga negara dapat membantu dalam pengurangan emisi gas buang dan efek rumah kaca tersebut secara konsisten. Menurut Sandi, sebagai warga negara yang baik dan memiliki kemampuan finansial dalam hal tersebut adalah A. Membeli kendaraan premium yang mampu menghasilkan gas buang dengan sangat efisien. B. Hanya membeli kendaraan yang telah lulus uji emisi sesuai dengan kebutuhan Sandi. C. Membeli kendaraan listrik jika pemerintah telah secara nyata melengkapi berbagai sarana prasarana pendukung untuk kendaraan listrik. D. Membeli kendaraan listrik sehingga dapat membantu mengurangi dampak emisi gas buang dan efek rumah kaca. Atau E. Menolak kebijakan tersebut karena itu bagian dari konspirasi elit global. Oke, konspirasi apa ini kan ya? Antek-antek Zionis atau apa gitu kan? Kira-kira yang mana teman-teman? Di sini kan pemerintah juga sudah berupaya ya di soal tersebut. Nah, pemerintah sedang berupaya. Kemudian di sini juga pemerintah sudah berkomitmen ya, untuk menjalankan visi misi mengurangi emisi gas buang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, membeli kendaraan listrik sehingga dapat membantu mengurangi dampak emisi gas buang dan efek rumah kaca ya. Sebenarnya yang C juga boleh sih, tapi ini ada kata jikanya ya, ada jika, jadi kayak ada alasan jika pemerintah telah secara nyata melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung. Padahal di sini di soal sudah ada ya, pemerintah sudah berupaya. Jadi pemerintah dan masyarakat harusnya beriringan dalam mengurangi emisi gas buang. Lapisan ozon. Dan soal berikutnya. Budi baru saja mendapatkan promosi untuk menjadi kepala kantor cabang. Saat pertama kali masuk, dia melihat banyak sekali staf yang datang terlambat, namun di absensi kertas ditulis tidak terlambat. Budi tahu mereka melakukan ini karena tidak ada bukti yang wajib dilampirkan untuk meyakinkan kehadiran karena masih menggunakan absensi kertas. Selain itu, penggunaan kertas sebagai absensi dapat memicu penularan virus. Mengetahui hal tersebut, Budi akan, kira-kira absensi yang mana nih yang efisien? A. Mengganti absensi kertas menjadi absensi sidik jari sehingga dapat ditentukan kapan jam masuk yang sesuai. B. Membuat surat edaran terkait hukuman disiplin pegawai dan meminta agar seluruh pegawai untuk tertib dalam hal absensi. D. Hal ini harus segera diubah karena sangat berdampak pada kinerja kantor cabang. Kemudian yang D. Mengganti absensi kertas menjadi absensi wajah sehingga dapat ditentukan absensi yang valid. Atau E. Menerima budaya yang telah lama karena Budi hanyalah orang baru di kantor tersebut. Ya, jawaban yang paling tepat yang mana? Teman-teman perhatikan baik-baik, di sini ada memicu penularan virus. Nah ini ada kata-kata tersirat ya di akhir kalimat ya sebelum pertanyaan. Ini ada memicu penularan virus. Kira-kira antara A kemudian dan yang mana lagi? Yang pakai D ya, yang pakai wajah. Kira-kira yang mana yang lebih efisien gitu, yang lebih efisien untuk mencegah penularan virus? Yang D ya teman-teman ya, jadi lebih tepat yang D. Kalau sidik jari itu kan kita nempel ya, jadi misalnya jari saya, kemudian jarinya Leo, jarinya Nanda bergantian, itu bisa menyebabkan penularan virus. Jadi jawabannya adalah yang D, yang poinnya mendapatkan poin 5. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya, lebih teliti lagi dalam membaca soal. Oke, kita ke soal berikutnya. Panjang-panjang ya bacaannya.
Jadi kita harus terbiasa membaca skimming namanya. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Saat musim penghujan, bencana longsor sering terjadi sehingga mengakibatkan kerugian material dan non-material, bahkan korban jiwa. Perlu adanya informasi yang secara cepat menyebarkan informasi bencana secara real time. Andi baru saja pulang melewati jalan yang biasanya ia gunakan untuk menuju ke kampung halamannya. Saat melewati jalan, ternyata akses jalan tersebut terputus diakibatkan oleh banjir sehingga jembatan roboh. Hal ini tidak dapat dilewati dan Andi harus mencari jalan lain. Sikap Andi adalah A. Mencari jalan lain yang paling aman untuk menuju akses kampung halamannya. B. Memposting detail kejadian tersebut dengan menandai akun-akun info sekitar wilayah dan mencari jalan alternatif. C. Mendokumentasikan kondisi tersebut dan segera melaporkan kepada pemerintah setempat esok harinya agar ditindaklanjuti. Terlalu lama. D. Mengupload kejadian tersebut ke akun media sosial dan menuliskan secara lengkap lokasi dan kondisinya di deskripsi postingan Andi. Atau E. Memaklumi kondisi tersebut karena memang cuaca sedang tidak baik dan memanfaatkan aplikasi peta online untuk mencari jalan alternatif. Oke, kira-kira yang mana? Antara yang B dan yang D, kira-kira apa nih yang membedakan antara B dan D? Oke, kira-kira apa nih? Keduanya bagus teman-teman. 4 dan 5. Kira-kira apa sih yang membedakan antara B dan D? Di kata terakhir ya. Jadi si Andi tersebut mencari jalan alternatif ya. Jadi pos sekitar wilayah dan mencari jalan alternatif. Jadi jawabannya adalah yang B. Tidak ada solusinya di memposting detail kejadian tersebut. Jadi di detailnya ada jalan alternatifnya. Kalau di Jakarta ada Jakarta Info ya. Kalau di daerah Bogor mungkin ada Bogor Info, dan di daerah lainnya mungkin ada ya. Oke, baik, kita akan mulai ke soal TU ya. Kita ke perbandingan. Jangan lupa siapkan buku dan pensil atau pulpen. Oke. Kita ke perbandingan dulu. Ini tipe soalnya tipe soal cerita. Tipe soal cerita. Oke. Kelereng Andi berbanding kelereng Dudung adalah 3 berbanding 7. Jika selisih kelereng mereka adalah 56 butir, maka jumlah kelereng mereka adalah kita bahas bersama-sama. Di sini ada 2 orang teman-teman, ada Ari dan Dudung ya. Saya tulis aja singkatnya aja deh. Inisial aja, Ari dan Dudung adalah 3 berbanding 7. Nah, ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka. Berarti saya tulis di sini jumlah. Karena yang ditanyakannya adalah jumlah, berarti perbandingan mereka kita jumlahkan ya. Berapa? 3 ditambah 7. 3 ditambah dengan 7. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahuinya adalah berapa? 56 butir. Dikali 56 dibagi dengan 56 butir itu siapa? 56 butir itu adalah selisih kelereng mereka. Berarti dibagi dengan selisih perbandingan mereka ya. Jadi dibagi dengan selisihnya berapa? 7 dikurangi 3. Oke. Kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil ya. Baik posisinya yang besar di depan atau di belakang. Maka 3 ditambah 7 adalah 14 dikali dengan 56 dibagi dengan 4. 10. Ini 14 nanti. Berarti 10 dikali 56 dibagi 4 adalah 14. Sama dengan 140. Ya, jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan sampai sini? Apakah terlalu cepat? Atau ada yang mau diulangi? Teman-teman? Terlalu cepat ya? Baik. Saya coba ulang ya. Oke. Dihapus dulu ya. Oke. Kelereng Ari berbanding kelereng Dudung adalah 3 berbanding 7. Oke, saya tulis di sini Ari berbanding Dudung itu adalah 3 berbanding dengan 7. Kemudian, jika selisih kelereng mereka adalah 56 butir, maka jumlah kelereng mereka adalah, baik, yang ditanyakan adalah jumlah. Berarti saya tulis di sini adalah jumlah. Nah, karena yang ditanyakan jumlah berarti
kita jumlahkan perbandingan mereka ya. 3 ditambah dengan 7. Kemudian nilai yang diketahui itu apa teman-teman? Nilai yang diketahui itu adalah 56 butir dikali 56 dibagi dengan, nah 56 itu siapa? 56 itu adalah selisih. Berarti dibagi dengan selisih perbandingan mereka ya. Selisih perbandingan mereka berapa? Oke, Dudung itu 7, kemudian Ari itu 3. Oke, jadi 7 dikurangi 3 kan? Nah, 3 ditambah 7 adalah 10 dikali 56 dibagi dengan 4. Oke. 10 dikali 56 dibagi 4 adalah 14. Jadi sama dengan 140. Nah, jumlah kelereng mereka adalah 140. Baik, kita akan belajar cara menghitung berapa sih kelereng Ari dan berapa sih kelereng Dudung ya kan? Kan bisa saja yang ditanyakannya adalah jumlah kelereng Ari berapa atau jumlah kelereng Dudung berapa gitu kan. Nah, misalnya di sini Ari ya. Ari. Nah, pembanding Ari itu berapa sih? Pembanding Ari itu adalah 3. Oke, berarti saya tulis di sini adalah 3. 3 dikali dengan nilai yang diketahui itu berapa? Nilai yang diketahui itu adalah 56 butir. Berarti dikali dengan 56. 56 itu siapa? 56 itu adalah selisih. Berarti dibagi dengan selisih perbandingan mereka ya. 7 dikurangi 3. Maka 3 dikali dengan 56 dibagi dengan 4. Maka 3 dikali dengan 14. Oke, 3 dikali 14 itu adalah berapa teman-teman? 42 ya. 42. Nah, kita coba mencari Dudung, tapi misalnya yang diketahuinya itu dari Ari. Nah, misalnya jika diketahuinya adalah kelereng Ari, bagaimana? Ya, oke, coba ya. Dudung. Dudung itu perbandingannya berapa Dudung? Dudung itu pembandingnya adalah 7. Berarti 7 dikali. Kita coba akan cari dari nilai Ari. Misalnya diketahui di soalnya itu adalah kelereng Ari. Berarti dikali 42. Oke. Nah, dibaginya dengan pembanding Ari karena yang diketahuinya yang kita pakainya adalah nilai kelereng Ari, berarti dibagi dengan 3. Maka jawabannya adalah 7 dikali dengan 14. Nah, seperti itu. 7 dikali 14 adalah berapa teman-teman? 70 tambah 28 berarti 98 ya. 98. Nah, 98 ditambah 42 adalah 140. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman, kita pelan-pelan saja ya di sini. Ini konsep dari perbandingan. Bisa saja teman-teman ada perbandingan umur, kemudian perbandingan kelereng, perbandingan kue, perbandingan nilai gitu. Bisa kita langsung latihan ke soal berikutnya. Oke. Kita latihan ya. Silakan teman-teman kerjakan soal berikutnya. Nah, ini masuk ke apa namanya itu? Perbandingan kuantitatif. Ini sepertinya ada yang baru join di ini deh di website. Bisa tolong follow up. Atau nambah kali. Baik, kita pakai timer ya. Ya, ada yang baru join kayaknya di website. Baik, ada yang sudah menjawab B. Oke, B yang ini. Baik, kita kerjakan bersama-sama. Perbandingan uang Arya dan Edgar adalah 3 berbanding 2. Jika uang Arya dan Edgar berjumlah 150.000, A-nya itu adalah uang Arya dan B-nya itu adalah 95.000. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah oke, waktunya habis ya. Berarti kita punya 2 orang di sini, ada Arya berbanding dengan Edgar. Itu adalah 3 berbanding dengan 2. Oke. Nah,
Yang ditanyakan adalah uang Arya ya, yang A itu adalah uang Arya. Berarti uang Arya adalah, oke, pembanding Arya berapa? 3. Oke, 3 dikali dengan nilai yang diketahui adalah 150.000. Berarti dikali dengan 150.000. 150.000 itu siapa? 150.000 adalah jumlah uang Arya dan Edgar. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. Ada 3 dan 2. Berarti 3 ditambah dengan 2. Maka 3 dikali 150.000 dibagi dengan 5. Oke, maka 3 dikali 150.000 dibagi 5 adalah 30.000. Maka jawabannya adalah 90.000 ya. Jadi jawabannya adalah A lebih kecil daripada yang B. Jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini pembaginya yang di sini itu tergantung dengan ini ya, nilai yang diketahuinya itu siapa. Jika nilai yang diketahuinya jumlah, ya dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. Jika nilai yang diketahuinya adalah uang Edgar, ya dibagi dengan pembanding Edgar. Jika yang diketahuinya adalah uang Arya, ya dibagi dengan uang Arya. Kita contoh menghitung uang Edgar dari nilai uang Arya ya. Kita coba kerjakan bersama-sama. Berarti di sini ada Edgar ya. Edgar itu berapa pembandingnya? 2. Oke, 2 dikali dengan, kita coba nilai dari Arya ya yang 90.000. 2 dikali 90.000. Nah, dibagi dengan 90.000 itu adalah uang Edgar, berarti dibagi dengan pembanding Edgar yaitu 3. Dibagi dengan 3. Akan sama dengan 2 dikali 90.000 dibagi 3 adalah 30.000. Maka sama dengan 60.000. Ya, jawabannya adalah yang B tetap ya. Jika misalnya ditanyakannya adalah selisih teman-teman, misalnya selisih uang Edgar dan Arya adalah gimana? Kita tidak perlu menghitungnya satu-satu teman-teman. Misalnya ditanyakan adalah selisih. Berarti di atasnya itu adalah selisih perbandingan mereka ya. Berarti 3 dikurangi dengan 2 ya. Kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Dikali dengan, mau pakai yang mana kita? Mau pakai yang 150.000 boleh, mau pakai yang 90.000 juga boleh ya. Dua-duanya boleh asal nanti pembaginya harus tepat. Jika misalnya yang pakai 90.000, berarti pembaginya harus pembagi Arya, karena 90.000 itu adalah uangnya Arya. Berarti dibagi dengan 3. Oke, 3 dikurangi 2 adalah 1 ya, dikali dengan 30.000. Maka jawabannya adalah 30.000. Oke, jawabannya kalau ditanyakannya adalah selisih teman-teman. Seperti itu ya. Kan sama ya, 90 dan 60.000 selisihnya 30.000. Tidak perlu menghitung satu-satu, itu akan menghemat waktu lumayan banyak. Baik, kita ke soal berikutnya. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau 3 ya, pembandingannya 3 ya? Sebenarnya sama aja ya konsepnya, tapi agak lebih panjang sih. Seperti contoh soal di bawah ini. Perbandingan jumlah kelereng Anton, Bagus, dan Rudi adalah 3 berbanding 7 dan berbanding 9. Jika jumlah kelereng Anton dan Rudi adalah 96, jumlah kelereng ketiganya adalah berapa? Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, jadi di sini ada 3 orang, ada Anton, Bagus, dan Rudi. Pembandingnya itu 3 berbanding 7 berbanding dengan 9. Nah, kita yang ditanyakan adalah jumlah kelereng ketiganya. Jumlah semuanya ya, berarti kita jumlahkan perbandingan mereka. 3 ditambah dengan 7 ditambah dengan 9. Oke, kemudian dikali 96. Dikali 96 dibagi dengan 96 itu siapa? Kan 96 itu adalah jumlah kelereng Rudi dan Anton. Berarti ya tinggal dijumlahkan aja perbandingan mereka. Rudi itu berapa? Rudi itu 9, Anton itu 3. Berarti 3 ditambah dengan 9, maka akan sama dengan 3 tambah 7 tambah 9 itu adalah 19 dikali dengan
96 dibagi dengan 12. 96 dibagi 12 itu adalah 8 ya. 19 dikali dengan 8. Berapa kira-kira teman-teman? 19 dikali 8. 9 dikali 8 adalah 72 ya. 2 7, 8 dikali 1 8 tambah 7 adalah 15 ya, 152. Oke. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman dari sini? Apakah masih pusing? Sudah ada pencerahan? Kalau nggak ada yang ditanya, boleh saya bertanya di sini. Misalnya saya bertanya jumlah kelereng, selisih kelereng Rudi dan Bagus, teman-teman. Bolehlah PR selisih kelereng Rudi dan Bagus ya. Selisih kelereng Rudi dan Bagus. Nah, berapa kira-kira selisih kelereng Rudi dan Bagus? Oh, ada yang sudah menjawab, cepet ya. Boleh yang lainnya menggunakan konsep yang sama. Baik, mari kita kerjakan sama-sama saja ya. Kita coba hitung selisih kelereng Rudi dan Bagus ya. Karena yang ditanyakannya selisih, berarti pengalinya itu adalah selisih perbandingan mereka. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil ya, tidak ditentukan oleh posisi. Berarti Rudi itu 9, Bagus itu 7. Berarti 9 dikurangi 7 dikali dengan nilai yang diketahui adalah 96. 96 dibagi dengan 96 itu siapa? 96 itu adalah jumlah kelereng Anton dan Rudi. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan Anton dan Rudi. Berapa nih? 3 ditambah 9 ya. 3 ditambah 9. Maka sama dengan 9 dikurangi 7 adalah 2 dikali 96 dibagi dengan 3 ditambah 9 adalah 12. Oke, berarti sama dengan 2 dikali 96 dibagi 12 adalah 8. 2 dikali 8 adalah 16. Ya benar ya teman-teman. Ada yang menjawab 16. Jadi nilainya 16. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan soal. Silakan teman-teman silakan. Oke ya, ada yang sudah menjawab A. Itu kurang dari 30 detik ya. Nah, ada lagi yang menjawab A. Baik, kita bahas bersama-sama. Perbandingan permen Rahma, Fitri, dan Liska adalah 6 berbanding 4 berbanding dengan 2. Sementara jumlah permen Rahma dan Fitri adalah 55. Yang A, jumlah permen ketiganya. Yang B itu 65. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah bagaimana gitu kan. Nah, di sini ada 3 orang, ada Rahma, kemudian ada Fitri, dan ada Liska gitu kan. Perbandingannya itu adalah 6 berbanding dengan 4. Oh, habis waktunya.
berbanding 4 berbanding dengan 2. Yang ditanyakan adalah jumlah permen ketiganya, berarti jumlah ketiganya. Maka akan sama dengan kita jumlahkan perbandingan mereka 6 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 dikali dengan nilai yang diketahui adalah 55. Berarti 55 dibagi dengan 55 itu siapa? Jumlah permen Rahma dan Fitri. Oke, berarti Rahma itu berapa? Rahma itu adalah 6. Kemudian Fitri itu adalah 4. Oke, maka sama dengan 6 ditambah 4 10, 10 tambah 2 adalah 12 dikali dengan 55 dibagi dengan 10. Oke, berarti 12 dikali dengan 5,5. 12 dikali 5,5 itu berapa teman-teman? 66 ya. 66. Jadi jawabannya adalah A lebih besar daripada B. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan paham ya. Dan harus paham biar nanti gampang mengerjakan soal-soal perbandingan di CPNS. Karena nanti di kehidupan sehari-hari juga kita sering banget menggunakan perbandingan ya. Contoh misalnya 5 orang pelanggan membutuhkan 1 orang karyawan. Jika pelanggannya ada 25, berapa karyawan? Kadang kan itu menghitung kebutuhan tenaga kerja. Itu kadang ada yang komentar, ini soal seperti itu buat apa sih di kehidupan nyata? Nggak dipakai juga. Sebenarnya dipakai ya, secara tidak langsung itu dipakai. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini agak susah sih yang ini ya. Mudah-mudahan saya menyampaikannya dengan baik ya, sehingga dapat diterima. Perbandingan umur Heri dan Heru 4 tahun yang lalu adalah 3 berbanding dengan 4. Oke. Berarti ada 2 orang, ada Heri dan Heru. Itu adalah 3 berbanding 4. Jika jumlah umur mereka saat ini adalah 36 tahun, berapa usia Heru sekarang? Kan ini perbandingannya itu adalah 4 tahun yang lalu ya. Perbandingannya 4 tahun lalu. Kemudian ini adalah 36 itu adalah jumlah usia sekarang. Berarti ini 4 tahun lalu. Sementara jumlah usia mereka sekarang, itu adalah 36. Kita harus rubah dulu jumlah usia mereka ke 4 tahun yang lalu. Berarti jumlah usia mereka 4 tahun lalu. Tahun lalu adalah berapa gitu kan? Ya 36 dikurangi 4 dikali 2. 4-nya harus dikali 2. Kenapa? Karena ada 2 orang ya. Ini kan jumlah usia mereka, yaitu Heri dan Heru. Berarti dikurangi 4, 4-nya harus dikali 2, maka sama dengan 36 dikurangi 8. Nah, seperti ini. Maka jumlah usia mereka 4 tahun lalu adalah 28. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah usia Heru sekarang. Jadi kita bisa menghitung usia Heru tapi 4 tahun yang lalu ya, teman-teman. Karena di sini kita menggunakan 4 tahun yang lalu, di sini juga 4 tahun yang lalu. Maka usia Heru 4 tahun lalu adalah berapa nih? 4 ya. Heru itu 4 dikali dengan nilai yang diketahui 28. 28 itu siapa? 28 adalah jumlah usia mereka 4 tahun lalu. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. 3 ditambah 4, 7. Maka sama dengan 4 dikali dengan 328 dibagi 7 adalah 4 ya teman-teman ya. 4. Oke, 4 kali 4 adalah 16 tahun. Baik teman-teman, hati-hati karena 16 tahun di sini adalah usia Heru 4 tahun yang lalu ya. Sementara jawaban di sini ada. Yang ditanyakan adalah usia Heru sekarang. Berarti kalau 4 tahun lalu ke sekarang adalah 16 ditambah dengan 4 sama dengan 20 tahun. Maka jawabannya adalah yang D. Ini cukup rumit ya. Kalau menurut saya rumit.
Tapi saya tidak boleh memberikan sugesti rumit ya. Cukup mudah ya teman-teman. Baik, ada yang ditanyakan? Misalnya 8-nya dari mana, 28-nya dari mana, 36-nya dari mana. Kalau tidak ada, kita langsung latihan saja ke soal berikutnya. Mas, ada 10 soal sih seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak tidur. Baik, kita latihan di soal berikutnya. Silahkan kerjakan. Ada yang sudah menjawab C? Mantap, banyak yang sudah menjawab C. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Perbandingan umur Yono dan Yeni 4 tahun yang lalu adalah 3 berbanding dengan 4. Jika jumlah umur mereka saat ini adalah 22 tahun, A. Usia Yeni saat ini, B. 12. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah Oke. Jadi ada 2 orang di sini, ada Yono berbanding dengan Yeni, yaitu 3 berbanding dengan 4. Kemudian ditanyakannya atau nilai yang diketahuinya adalah jumlah usia mereka saat ini. Oh, yang ini saya tulis dulu 4 tahun yang lalu ya, biar tidak bingung. Kita tulis 4 tahun lalu. Kemudian usia mereka sekarang, saya tulis di sini deh, di agak atas. Usia mereka sekarang itu adalah 22 tahun. Berarti kita rubah dulu usia mereka ke 4 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Berarti usia mereka 4 tahun lalu, yaitu 22 dikurangi dengan 4 karena 4 tahun yang lalu. Kemudian karena 2 orang, ada Yono dan Yeni, berarti 4-nya dikali dengan 2. Maka 22 dikurangi dengan 4 dikali 2 adalah 8, akan sama dengan 14. Nah, ini usia mereka 4 tahun yang lalu. Kenapa harus dirubah ke 4 tahun yang lalu? Karena di sini perbandingan merekanya juga 4 tahun yang lalu. Kita hitung usia Yeni 4 tahun yang lalu. Usia Yeni 4 tahun lalu itu adalah berapa? Perbandingan Yeni 4 ya. 4 dikali dengan nilai yang diketahui adalah 14. 14 dibagi dengan 14 itu siapa? 14 itu adalah jumlah usia mereka. Berarti kita bagi dengan jumlah perbandingan usia mereka. 3 ditambah dengan 4, maka sama dengan 4 dikali dengan 14 dibagi dengan 7, 2 ya. 4 dikali 2 adalah 8. Oke, berarti kenapa tidak yang B teman-teman? Teman-teman banyak yang memilih C, kenapa pilihannya tidak B? Karena 8 tahun itu adalah
usia Yeni 4 tahun yang lalu, sementara nilai A itu adalah usia Yeni sekarang. Oke, berarti usia Yeni saat ini 8 ditambah dengan 4. 8 ditambah 4 adalah 12 ya. Jawabannya adalah sama ya. A sama dengan B. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita latihan di soal berikutnya. Oke. Perbandingan usia Tono dan Tony saat ini adalah 7 berbanding 8. Berarti kita punya 2 orang ya. Ada Tono berbanding dengan Tony. Itu adalah 7 berbanding dengan 8. Jika jumlah usia mereka 5 tahun, yang akan datang 55 tahun, berarti jumlah usia mereka 5 tahun yang akan datang itu adalah 55 tahun. Oke, berarti kita hitung dulu jumlah usia mereka saat ini, karena ini selisih 7 8 itu 7 berbanding 8 itu adalah saat ini ya teman-teman. Berarti jumlah usia mereka saat ini adalah 55 dikurangi dengan 5 dikali dengan 2. Kenapa harus dikali 2? Karena 2 orang ya teman-teman. Berarti 55 dikurangi dengan 10 sama dengan 45. Oke, 45 ke 14. 45. Nah, kemudian kita akan menghitung selisih usia mereka ya. Berarti selisihnya adalah selisih perbandingan mereka berapa? 8 dikurangi dengan 7 dikali dengan nilai yang diketahui adalah 45. Dikali dengan 45 dibagi dengan 45 itu siapa? 45 itu adalah jumlah usia mereka. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. 7 ditambah 8. Kita akan sama dengan 1 dikali 45 dibagi dengan 15. Oke, maka akan sama dengan 3. Ini selisih mereka 5 tahun yang lalu teman-teman. Kalau selisih usia mereka sekarang berapa? Kan ini selisih usia mereka 5 tahun yang lalu. Kalau selisih usia mereka sekarang berapa? Jawabannya adalah sama ya teman-teman ya. Kalau selisih itu walaupun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang akan datang, ataupun saat ini, itu selisih akan tetap sama. Misalnya selisih usia saya dan adik saya itu 5 tahun. Ya 10 tahun yang lalu juga selisih saya dan adik saya juga 5 tahun. 20 tahun yang akan datang juga selisih saya dan adik saya itu akan 5 tahun. Jadi tidak perlu kali-kali atau ditambah-tambah lagi. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, silakan teman-teman kerjakan soal berikutnya yang dibuat ke perbandingan kuantitatif. Timer.
Ini ada jumlah usia mereka 5 tahun yang lalu, berarti jumlah usia mereka sekarang itu ditambahkan ya. Baik, 1 menit sudah berlalu. Mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Di sini ada 2 orang. Perbandingan usia Tito dan Tita saat ini adalah 5 berbanding dengan 7. Ya, Tito berbanding dengan Tita itu adalah 5 berbanding dengan 7. Kemudian jumlah usia mereka 5 tahun yang lalu. Berarti saya tulis sini jumlah usia mereka 5 tahun lalu. 5 tahun lalu itu adalah 50 tahun. Berarti jumlah usia mereka sekarang. Jumlah usia mereka saat ini. Mereka saat ini itu adalah 50. Karena saat ini kan 5 tahun yang lalu, berarti ke saat ini itu adalah ditambah 5 dikali dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 orang ya, ada Tita dan Tito. Maka sama dengan 50 ditambah 10 itu adalah 60. Nah, kita sudah dapat nih jumlah usia mereka saat ini adalah 60 tahun. Berarti kita bisa menghitung selisihnya. Nah, selisih itu sama dengan selisih perbandingan mereka, yaitu 7 dikurangi 5 dikali dengan 60. Nah, 60 itu siapa? 60 itu adalah jumlah usia mereka, berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. 5 ditambah dengan 7, maka sama dengan 7 dikurangi 5 itu adalah 2 dikali dengan 60 dibagi dengan 12 ya. Berarti 2 dikali 60 dibagi 12 adalah 5. 2 dikali 5 adalah 10. Maka jawabannya adalah 10, lebih kecil daripada 15. Jawabannya adalah yang B. Kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kita latihan lagi. Agak lebih sulit lagi ya. Jadi dari yang mudah, sederhana, kemudian agak sulit bertahap. Tapi nanti yang terakhir sih lebih mudah daripada yang di awal-awal. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Kayak gimana nih? Oh ya, ini lebih mudah sih, lebih mudah dari yang pertama. Ini soal terakhir untuk hitung-hitungan ya. Setelah ini kita akan belajar ke figural, gambar. Jumlah usia adik dan saya adalah 25 tahun. Adik dan kakak 31 tahun. Saya dan kakak adalah 34 tahun. Jumlah usia kami bertiga adalah berapa tahun? Ini sebenarnya gampang banget teman-teman. Jadi ada adik dan saya. Adik ditambah saya itu adalah 25 tahun. Kemudian ada adik ditambah dengan kakak itu adalah 31 tahun. Kemudian ada saya ditambah dengan kakak itu adalah 34 tahun. Nah, kita tambahin aja teman-teman, tambah aja. Nah, A-nya ada berapa? 1, 2, berarti ada 2A ditambah dengan saya-nya ada berapa ya? 1, 2, 2S ditambah dengan K-nya ada berapa? 1, 2 ya, 2K. Sama dengan 25 ditambah 31 itu adalah 56 ya. 56 ditambah 34 90 ya teman-teman. 90. Oke, nah yang ditanyakan adalah usia kami bertiga, yaitu usia adik ditambah saya ditambah dengan kakak. Oke. Nah kita punya 2A, 2S, 2K. Jadi untuk menjadi adik ditambah saya ditambah kakak, berarti tiga-tiganya kita bagi 2 aja semuanya. Jadi kita bagi 2 semuanya. Oke. 2A dibagi 2 adalah A, ditambah 2S dibagi 2 adalah S, 2K dibagi 2 adalah K. Oke, maka 90-nya harus dibagi 2, yaitu 45. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, sangat sederhana teman-teman. Baik, ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan. Latihannya menggunakan perbandingan kuantitatif. Tipe soalnya sama dan cara mengerjakannya juga sama. Silakan teman-teman kerjakan. Nah, ini dia. Hanya ini perbandingan aja, nanti di akhirnya ada perbandingan. Oke, ada yang sudah menjawab D. Oke, menjawab D. Sip. Gampang ya teman-teman ya. Di sini ada 3 orang. Jumlah usia adik dan saya adalah 18 tahun. Adik dan kakak 19 tahun dan saya dan kakak adalah 23 tahun. Jadi ada adik ditambah saya adalah 18 tahun. Kemudian adik ditambah dengan kakak adalah 19 tahun. Kemudian saya ditambah kakak itu adalah 23 tahun. Nah, seperti tadi kita kerjakan, kita jumlahkan aja semuanya. Ya. Adiknya ada 2, berarti 2A. Ditambah dengan sayanya ada 1, 2, berarti ada 2 saya. Kakaknya ada berapa? 1, 2, ada 2 kakak. Sama dengan 18 tambah 19 adalah 37, 37 tambah 23 adalah 60 ya teman-teman, 60. Nah, yang ditanyakan adalah usia bertiga, berarti usia adik ditambah usia saya ditambah dengan usia kakak, gitu kan, berapa kan? Maka kita bagi 2 aja semuanya. Adik dibagi 2 adalah adik, kan? Karena 2A ditambah dengan 2S dibagi 2 adalah saya, 2 kakak dibagi 2 adalah kakak. Kemudian 60 dibagi 2 adalah 30. Oke, maka jawabannya adalah 30 dan 60. Berarti yang A lebih kecil daripada B. Tidak ada ya. 3A berarti 90. Oh ini ya, 2A itu berarti 2 dikali 30 adalah 60 sama dengan 60 ya. Jawabannya adalah yang D. Sip teman-teman. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, soal figural teman-teman, silakan. Ini selalu muncul saat kita ujian. Teman-teman, saya izin live di TikTok ya, buat promosi biar teman kita bertambah banyak. Bentar. Baik, ada yang sudah menjawab A. Oke, A lagi. Yang lain baru 2 orang. Empat orang, kita 4 orang. Baik, kita bahas bersama-sama. Jadi di sini ada 4 gambar, kemudian gambar kelima itu apa ya? Nah, ini yang dimaksud dengan serial gambar. Figural serial. Figural kemudian serial. Nah, ini dari 1 ke 2 tuh apa yang berubah, teman-teman? Ini bangunan yang hitam itu pindah ke sebelah kiri ya. Jadi di sini. Oke, berarti yang
bangunan lingkaran hitam ini berarti berada di depan. Kemudian 2 ke 3 ini bangunan yang lingkaran itu pindah ke belakang. Nah, berarti berada di belakang ya, pindah ke kiri. Maka bangunan 4 udah kita gak usah dikerjakan lagi nih, yang 3 gak usah dianalisis lagi. Kita langsung aja analisis ke yang 4 kalau kita sudah tahu polanya, teman-teman. Nah, kalau sudah tahu polanya berarti ini bangunan yang besar itu, yang warna hitam itu pindah ke sebelah kiri ya, berarti kalau tidak salah berarti gini. Nah, ini dan lingkaran, maka yang di sini itu warnanya hitam, di sini putih, di sini lingkaran hitam. Oke, jawabannya adalah yang ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya cara menganalisisnya, yang A. Baik, kita ke soal berikutnya. Ya, silakan teman-teman kerjakan. Waktunya 54 detik, 1 menit deh. 54 detik, kayak ngitungnya agak susah. Ada yang sudah menjawab C. Kenapa C, teman-teman? Lihat lagi bangunan yang segitiga hitam itu, kan ada segitiga hitam. Nah, di sebelah yang berlawanan arah jarum jam itu segitiganya tuh kan ada segitiga lagi tuh. Baik, waktunya habis, teman-teman. Nah, ini ada gambar 1 dan gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Oke, bagaimana teman-teman? Pola berikutnya, perhatikan baik-baik. Jadi kayak itu kita rotasi ya, berlawanan arah jarum jam sebelah sini aja. Nah, ini pindahnya itu melewatin 1 ya. Jadi misalnya ini yang bentuk segitiga itu lewatin 1, jadi di sini gitu kan. Jadi di sini. Kemudian yang hitamnya juga dilewatin 1. Berarti yang hitamnya jadi di sini. Jadi di sini. Oke. Kemudian pindah lagi ke 2 ke 3 itu dilewatin 1 ya. Berarti yang segitiganya itu di sini, yang hitamnya di sini. Kan seperti bangunan yang nomor 3. Kemudian yang ketiga ke 4 itu dilewatin 1 lagi. Nah, ini yang segitiganya di sini, yang segitiga hitamnya di sini. Nah, kemudian yang 4 juga berarti dilewatin 1 ya. Nah, yang segitiganya berarti berada di sini, berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini ada yang hitamnya di sini. Oke, kira-kira gambar yang mana, teman-teman? Yang A ya, yang A. Tapi kita coba lihat yang B. Takutnya kita harus memperhatikan lingkaran yang di dalamnya juga. Yang B bukan ya, yang C juga bukan, yang D juga bukan, yang E juga bukan ya. Tapi ada yang berbeda nggak? Kayaknya ada yang berbeda lingkarannya ya, teman-teman ya. Lingkarannya harusnya warna hitam ya, atau harusnya yang D enggak lah, ternyata ya, titiknya harusnya hitam ya, jadi kita terkecoh ya, berarti ini bonus lah. Harusnya lingkarannya titiknya hitam. Saya kurang memperhatikan lagi. Kalau dilihat dari segitiganya itu yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Jadi kalau dilihat titik hitamnya itu harusnya ini warnanya hitam, ini warnanya putih. Oke, berarti ini belum ada jawaban yang tepat ya. Aku lebih cocok ke yang A. Kalau diputar lagi sih bisa yang D ya, teman-teman ya. Kalau kita putar lagi sih bisa yang D. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah gambar ke-6 tapi tidak ada. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini bonus dah. Baik, silakan teman-teman kerjakan soal berikutnya. Menit, waktunya dimulai dari sekarang.
Oke, cepet ya. Ini kurang dari 1 menit, hanya beberapa detik. Teman-teman sudah selesai mengerjakan, mantap. Baru berapa detik nih? Baru 33 detik. Oke, ada gambar 1, kemudian gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Di sini ada ujung yang runcingnya ya, yang tajamnya itu ada 3. Kemudian di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berikutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka berikutnya ujung yang runcingnya itu harus 6. Dan warnanya apa? Ini hitam, putih, berarti 6 warnanya putih. 1, 2, 3. Nah, ada antara B, C, dan E. Kemudian kita lihat lagi sudut ininya ya, sudut bangunannya. 1, 2, 3. Oh, ini 3 sudut ya, atau segitiga ini. 1, 2, 3, 4. Oh, sudutnya ada 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudutnya ada 5 ya, berarti berikutnya sudutnya harus 6. Oke, maka jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Oke, ada yang bertanya, B sama C bedanya apa? Ya, bedanya ini sudut yang ininya, bangunan yang di luar yang runcing itu. Nah, ini nih, ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan ya sudut bangunannya. Ini juga kalau misalnya kita kelamaan bisa memakan waktu lama ya, karena panik. Apalagi suhunya nanti dingin, teman-teman, di ruang ujian tuh suhunya dingin, bisa tambah ini, kita tambah adrenalin memompa lebih cepat. Apalagi kalau kita terlalu banyak minum, bisa BAB terus. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke, 54 detik dimulai dari sekarang. Teman-teman, saya izin live di TikTok ya, tapi penontonnya sepi, 13-12. Kenapa sepi? Karena RRQ lagi main ya. RRQ lagi main ya, si Leo tuh yang suka ngomong dia Kingdom. Lagi pada nonton RRQ. Baik, ada gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Gambar berikutnya itu bagaimana gitu kan. Nah, kita lihat ini aja deh, yang ini, yang ininya kok bangunan yang ini ya. Ini vertikal ya, kemudian miring, kemudian tegak lagi. Maka berikutnya yang miring ya, antara A, C, dan E. Oke. Kemudian bangunannya itu berotasi ya, berotasi searah jarum jam. Bangunan antara 1 ke yang 3 itu berotasi muter ya. Oke, maka yang 2 ke 4 juga bangunannya itu dirotasi ya, dirotasi ke sini ya, searah jarum jam, atau ke belakang juga bisa ya. Maka jawaban yang tepat adalah rotasi 90 derajat. Jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, lebih tepat yang C ya pasangannya. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Mungkin agak ini tuh sejajar ya teman-teman, ini tuh sejajar harusnya ya. Itu. Baik, ada yang sudah menjawab D. Nah, itunya tuh ke atas ketutup, berarti yang kotak kecil itunya tuh pindah ke atas, tutupin. Baik, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, yang berubahnya yang mana? Banyak sekali perubahan di sini ya. Di antaranya kotak hitam ini bergeser ke bawah ya, ke sini.
ke bawah. Kemudian yang lingkaran putihnya pindah ke sini. Kemudian ada tambahan kotak hitam di sini. Maka gambar berikutnya tadinya dari sini, yang kotak hitamnya geser ke sini. Kemudian yang putihnya di sini, kemudian kotak hitamnya di sini. Ya, seperti di sini. Nah, gambar 5 bagaimana? Gambar 5 berarti kotak hitamnya ada di sini nih, teman-teman. Ada kotak hitam di sini. Kan? Kemudian kotak yang hitam ini itu pindahnya ke sini, teman-teman. Ketutupin. Ini emang harusnya sejajar sih. Nah, kemudian ini lingkarannya di sini. Seperti itu. Jadi kotak ininya ketutupin sini. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Kan gesernya itu ke sini. Kalau yang D itu gesernya terlalu dekat, hanya ke atasnya saja, kurang mepet ke atas, jadi gesernya kurang jauh. Kalau yang geser kotak hitamnya itu, kotak hitam yang ini ya, harusnya ke sini. Baik, kita ke soal berikutnya. Soalnya masih banyak nih. Mungkin ini temukan gambar yang berbeda. Tadi sedikit lagi, mungkin 10 soalan. Silakan teman-teman temukan gambar yang berbeda sendiri. Gampang, ini kurang dari 30 detik di sini. Ya benar, jawabannya adalah yang C ya. Kenapa? Karena ini garis hitamnya itu mepet ke atas ya. Ini juga mepet ke atas ini. Yang ini, nah ini beda sendiri. Ini ada jarak ya dari ujung. Yang D mepet, yang E juga mepet. Sip. Jawabannya adalah yang C. Teman-teman, sudah adakah pengumuman administrasi? Baik, temukan jawaban yang berbeda. Soalnya saat ini jam 8 banyak ada yang baru daftar bimbel gitu. Jadi zoomnya ketinggalan. Ya ini kurang dari 10 detik sudah menjawab. Baik, kita lihat ya teman-teman, yang A ini bedanya di mana? Bedanya dari ujung ininya ya. Ujungnya yang lainnya itu lancip, yang ini agak tumpul kayak ujung sepatu. Kemudian yang C ini ujungnya juga lancip, berarti A dan C sama. Kemudian ini ujungnya juga lancip, ini ujungnya juga lancip. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Sip. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman. 54 detik dimulai dari sekarang. Oke, ada yang sudah menjawab. Ya, sip. Baru 46. Baru 14 detik. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama, atau masih ada yang memutar balikan di rotasi. Silakan rotasi searah jarum jam, rotasi berlawanan jarum jam, apakah menghasilkan bentuk yang sama. Tapi rata-rata tadi mengerjakannya kurang dari 30 detik, jadi 54 detik itu masih sisa ya. Kita bisa mengalokasikan waktunya untuk mengerjakan yang lain, misalnya TKP yang bacaannya itu banyak. Baik, kita coba lihat A ke B. A ke B itu kalau A kita rotasi sedikit berlawanan arah jarum jam, itu menghasilkan yang B. Kemudian kita rotasi lagi berlawanan jarum jam, menghasilkan yang C. Kemudian kalau kita rotasi nggak menemukan yang D ya, yang D beda sendiri. Tapi kalau kita rotasi lagi berlawanan jarum jam, menghasilkan yang E. Kalau yang D itu pencerminan dari bentuk yang E ya. Misalnya kita cerminkan pencerminan dengan bentuk-bentuk yang lainnya, maka jawabannya adalah yang D. Baik, silakan teman-teman kerjakan soal berikutnya. Jadi ini namanya figural pertidaksamaan, mencari gambar yang berbeda. Kira-kira yang mana yang berbeda?
Ya, benar sekali. Gambar yang berbeda itu adalah gambar yang D. Oke, kenapa ya? Ini karena ada dua puncak yang berdampingan ya. Oke, ini juga berdampingan, yang ini ada berdampingan, yang ini juga berdampingan. Nah, ini yang terpisah hanya D sendiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, soal berikutnya ini juga gampang ya. Nah, sip, ini hanya kurang dari 5 detik kita sudah menemukan jawaban. Benar sekali, jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena arsirannya searah ya. Kalau yang lain itu arsirannya itu berlawanan arah, membentuk pola yang berlawanan. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Nah, cepet ya jawabnya. Ada A, B, C, D, dan E. Kira-kira yang membedakannya apa teman-teman? Yang membedakannya adalah yang C itu ada bintangnya ya, bintangnya tambahan. Ya, di sini bintang di luarnya ada 1, 2, 3 ya. Kalau yang lain ada 1, 2, 1, 2. Ini 1, 2, ini 1, 2 ya. Maka jawabannya adalah yang C. Charlie. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, silakan teman-teman kerjakan. Ya, sip. Oh, ada yang baru bergabung. Selamat bergabung Mas Abu Amar, tapi ini sudah memasuki menit-menit akhir ya. Jadi Mas Abu Amar nanti bisa lihat rekamannya di website, ada di video, bisa melihat rekaman dari pertemuan 1 ke pertemuan 6. Kemudian nanti minggu depan kita ketemu lagi jam 19.30 sampai jam 21, jadi 90 menit Sabtu dan Minggu ya, terus-terusan. Baik, kita kerjakan bersama-sama teman-teman. A, B, C, D, dan E. Kira-kira apakah yang membedakannya? Oh iya, segitiga yang di dalamnya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apa berikutnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Beda sendiri yang E. Maka jawabannya adalah yang E. Segitiganya ada 5. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, silakan teman-teman kerjakan. Ini adalah contoh soal dari figural pertidaksamaan. Kita mencari gambar yang berbeda di antara gambar-gambar tersebut. Oke, ada yang B, D. D ya teman-teman jawabannya. Oke, kenapa? Karena lihat di ujung ini nih, di ujung sini nih. Nah, ini ujungnya ada lekukannya. Oke, sementara yang D ya lurus aja, kurang lekukan ke sini. Nah, yang E ada lekukannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, sekarang soal berikutnya, sepertinya ini adalah 2 soal terakhir ya. Mudah-mudahan pas ya, selesai jam 9. Karena mungkin Mas Alif mau nonton itu MPL ya, RRQ versus apa tuh sekarang. Leo sih yang suka nonton. Baik, apa yang membedakannya teman-teman? Gambar A, B, C, D, dan E.
jumlah bintang di A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian jumlah bintang di B itu ada 7. Kemudian jumlah bintang di C ada 4 ya. Jadi kayak yang lain itu ganjil, yang ini genap. Coba kita cek yang D. Yang D itu ada 9. Yang E ada 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Baik, soal terakhir teman-teman, silakan kerjakan. Ini kartu domino ya, kartu gaplet. Oke, kita lihat dot yang ada di dominonya ini ada 7 ya, 7, 6 tambah 1, 7. Ini ada 7 juga, kemudian ini ada 7 juga ya, semuanya ada 7. Kecuali yang E itu ada 8 ya. Jadi jawabannya adalah yang E, yang beda sendiri, yang pertidaksamaan. Oke, baik teman-teman, dengan berakhirnya soal yang tadi, berakhir pula juga pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan, silakan diskusi. Jadi kalau soal figural itu ada 3 jenis ya, ada figural serial, kemudian ada figural pertidaksamaan, dan ada figural analogi ya, ada analogi. Kebetulan yang hari ini yang kita bahas itu adalah serial dan pertidaksamaan, teman-teman. Kalau yang analogi itu misalnya ada gambar 1 gitu kan, gambar 1 berbanding dengan gambar 2, kayaknya pernah dibahas ya di pertemuan kedua ya, sama dengan gambar 3 berbanding gambar 4-nya ditanyakan apa. Nanti kita belajar lagi analogi yang pertidaksamaan. Baik teman-teman, ada yang didiskusikan. Untuk pertemuan kita rubah ya, dari tadinya jam 4 sore kita ke jam 19.30. Lebih adem suasananya. Kemudian nanti kalau mendekati ujian, kita pertemuannya akan lebih intens ya. Bisa saja kemungkinan setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat kita pertemuan lebih intens ya. Walaupun misalnya materinya mereview materi sebelumnya ya. Boleh ya teman-teman. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan teman-teman. Saya stop rekam.